علمنا إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونور قلوبنا بالعلوم والمعرفة وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ودينا ولشيوخنا ولمن سند علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua. Bin nahi, pada larangan. Nahi, bukan nahi. Nahi kalau bahasa Indonesianya itu. Nahi. Itu artinya jangan, larangan. Kalau bilang jangan itu artinya larangan. Apa arti nahi? Dalam ilmu nahwu juga ada namanya nahi. Nahi itu artinya permintaan dari atas ke bawah. Itu nahi. Kalau larangan dari atas ke bawah. Itu nahi. Tapi kalau larangannya dari bawah ke atas, itu doa juga namanya. Rabbila tazar minal ardi minal kafir. Itu Nabi Nuh berdoa. Bukan Nabi Nuh melarang Tuhan. Ya. Rabbila taj'alna minal ghafilin. Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Itu melarang Tuhan. Masa Tuhan larang? Memohon namanya ya. Kalau dari bawah ke atas itu memohon. Ya, meminta dengan sopan. Namanya doa. Melarang dengan sopan ya, juga doa namanya. Jadi meminta atau melarang itu doa kalau dari bawah. Karena tidak pantas, tidak etis orang bawah menyuruh atau melarang yang lebih atas. Maka kalau bahasa sasarnya apa? Lah kok tulung, nanti gawe ini, lah kok tulung. Itu apa? Memohon supaya dengan rendah hati orang yang lebih atas itu tidak tersinggung. Nah, makanya dengan toa bagus-bagus. Ini sebutaran, ama dengan ini kena arannya ama ada, hai ama. Ini sebut, nih itu tidak boleh. Nah, sehingga ini ada bahasa-bahasa adab-adabnya. Ya. Maka adabnya nahi itu artinya apa? Wahwa dan dia talabut tarki, meminta untuk meninggalkan minal a'la ilal adna, datangnya dari yang posisinya lebih tinggi ke lebih bawah derajatnya. Nah, kemarin kalau kita belajar ilmu balaghah kemarin itu kalau sama-sama namanya iltimas. Apa namanya? Iltimas. Jadi kalau sama-sama. Tapi kalau perintah itu dari bawah ke atas doa, dari atas ke bawah perintah atau amar. Kalau larangan dari atas namanya nahi. Kalau larangan itu dari bawah doa juga namanya. Apa namanya? Doa. Nah, pada usul fikih itu juga ada namanya nahi ya, ada nahi. Supaya tahu karena dalam Al-Qur'an itu banyak sekali larangan-larangan. La taqrabuz zina, banyak juga ayat-ayat yang lain. Maka bagaimana memahami ya kata-kata itu? Maka dalam usul fikih ini dibicarakan. Wa fihi qawaidah. Dan padanya ada berapa kaidah. Qawaid itu jamak daripada kaidah. Apa kaidah yang pertama? Al-aslu bin nahi lit-tahrim. Asal pada melarang itu adalah hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau ada orang yang melarang, itu pekerjaan itu asalnya tidak boleh dikerjakan. Nah, itu. Nendek mandi ite. Nah, ini kenal sih. Nah, jangan mandi. Larangan itu asalnya haram, tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena yang melarang itu kadang lebih tahu apa yang akan terjadi kadang-kadang. Ini, luwe ular dalam, enggak sawah ya. Rajin buun nih. Nah, seperti itu karena orang yang melarang itu biasanya paham sehingga dia melarang orang supaya tidak jatuh dalam pekerjaan yang sama.
Maka kita harus taat itu. Kalau ada orang yang tua, orang yang paham melarang itu harus taat. Ya. Jangan coba-coba melanggar. Apalagi yang melarang ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita, yang tahu apapun akan terjadi. Ya. Maka jangan langgar. Karena setiap larangan itu apa? Ada konsekuensinya. Ada apa? Akibatnya. Nah, itu. Dalam sebuah riwayat, keterangan ulama mengatakan apapun yang dilarang Allah itu pasti ada sebab dan ada kembali kepada manusia itu sendiri. Jangan jangan minum minuman keras. Itu apa? Supaya kita tidak ada akal, kita menjadi orang yang waras. Nah, kita disuruh untuk jangan mendekati zina, karena ini tidak baik, merusak tatanan kemasyarakatan, merusak tatanan nasab. Makanya orang yang berzina itu nanti siapa orang walinya? Ini anak siapa? Nanti kalau dia punya anak perempuan, maka walinya bukan yang laki-laki itu, nanti akan ke hakim nanti. Nah, itu kan nanti merusak. Nah, nggak dapat apa lagi, nggak dapat warisan. Dia hanya dapat dari ibunya. Nah, kalau dia melahirkan kurang dari 6 bulan, walaupun dia kawin dengan temannya berzina misalnya, nggak dihukum sebagai anaknya yang laki-laki itu, karena dia kurang dari 6 bulan. Itu karena dia apa? Nyoblos sebelum waktunya. Nah, itu ya, belum pilkada sudah nyoblos. Makanya batal itu ya. Nah, batal, pilihannya itu batal. Nah, inilah asal pada nahi tahrim, sehingga jangan dekati ya kalau yang haram-haram itu. Kayak kemarin itu apa hadisnya itu? Qarra'i yar'a haulal hima yushaku ayyarta'ati. Atau apa itu? Yang awalnya apa? Wa innal harama bainun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, itu maka dijelaskan di sini. Illa kecuali ma dalil ala khilafih. Apa yang menunjukkan dalil Al-Qur'an atau sunnah ala khilafi atas berbeda dengan itu. Artinya misalnya ada ayat yang menunjukkan nahi, larangan, tetapi ada hadis yang mengatakan larangan ini bukan larangan untuk haram, tetapi karena ada sahabat yang mengerjakannya, Rasulullah pernah mengerjakannya juga, sehingga larangannya ini berubah menjadi statusnya hanya makruh saja. Ya, jadi tidak semua larangan itu haram. Kadang-kadang dia akan lebih ringan menjadi statusnya makruh. Paham ya? Ya. Ada orang yang melarang bukan sampai haram. Melarang hanya nakut-nakutin. Paham gitu kan? Nanti awak gawe nih. Tapi mun gawe tidak masalah. Tidak masalah, hanya disuruh nanti gawe. Tapi asalnya adalah prinsipnya pertamanya kalau larangan itu adalah tidak boleh dikerjakan atau haram. Qala Allah Ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat berapa ini? 6 ya. Wa la tufsidu, janganlah kalian merusak fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah perbaikannya. Ya, ini jangan terjadi ini di bumi kita ada kerusakan. Jangan ada bumi yang indah itu dirusak, pohon-pohonnya yang rindang ditebang-tebang, tidak ada fungsi-fungsinya. Ya, apa akibatnya? Mungkin lebih mana? Longsor, banjir. Nah, terus apalagi kalau kita yang di sini, nah, itu kurangnya mata air. Kenapa? Karena
ya sumber air yang menyerap air itu, yang hujan-hujan itu akar-akar pohon. Dia yang menyimpannya. Sehingga kalau dia tidak ada, dia akan hanyut atau tidak akan tertahan. Itu gara-gara apa? Tidak ada pohon. Maka kalau di hutan itu ya banyak mata-mata air, ada air terjunnya kadang-kadang. Itu karena banyak yang menahan air-air hujan tersebut. Ini termasuk daripada la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau kita langgar ini apa akibatnya? Kita rasakan. Kita kekurangan air, akan ada apa? Banjir dan seterusnya, longsor. Kenapa? Tidak ada yang menahan tanahnya. Nah, itu apa? Berarti kerusakan yang kita buat itu kembali juga kepada diri kita sendiri, manusia itu sendiri. Nah, itu. Jadinya kalau kita berbuat kerusakan, Allah sudah memperbaikinya, mengaturnya sedemikian rupa. Lalu kita yang merubah atau merusaknya, maka akibatnya kembali juga kita rasakan. Nah, itu makanya dalam Quran, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, itu. Nampaklah kerusakan di bumi, ya, di daratan, di lautan. Itu gara-gara apa? Akibat ulah tangan manusia. Dari lautan ditimbun, lautan dikeruk misalnya, di daratan tadi itu penebangan, hutan dibakar dan seterusnya. Itu akibatnya tangan-tangan manusia. Maka dilarang. Nah, maka asal nahi itu litahrim. Maka la tufsidu sini nahinya itu litahrim. Jangan kita berbuat kerusakan. Maka tidak salah seorang apapun ya. Mau lampak-lampak, tidak salah bekas-bekas. Lampak-lampak jauh batik, sapu merantak. Taruhin apa? Batik merah. Tapi kalau kita untuk kemaslahatan boleh, misalnya tebang ini karena akan menghalangi orang jalan, itu tidak apa-apa. Ada kemaslahatannya ya. Tapi kalau tidak ada kemaslahatannya, itu tidak boleh. Tidak ada fungsinya. Termasuk merusak. Kalau memperbaiki bagus. Makanya orang yang gunting bunga itu boleh tidak? Kembang-kembang atau gunting. Bunga taman hias. Boleh. Karena untuk merapikan. Jangan menggunting. Bulu yang kering-keriting yang mudah gunting kan sehingga bagus. Gunting, rapian. Nah, seperti itu. Bukan merusak itu ya. Tapi kalau mencukur yang merusak tuh, nah itu tidak baik. Jadinya menebang atau tapi untuk memperbaiki itu boleh. Ditanam lagi, ditebang, tanam lagi. Nah, itu. Yang kedua, an-nahyu 'anil syai' amrun bididdihi. Nah, ini ada yang kedua ya. Melarang dari sesuatu itu amrun adalah perintah dengan lawanannya. Ya, di balik larangan itu ada lawanan yang harus dikerjakan. Paham? Jangan merusak. Apa larangan? Apa lawanannya? Pemahamannya apa? Ada namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalik. Pemahaman kebalik. Kalau jangan merusak, apa ada? Apa? Jangan merusak itu artinya apa? Harus memperbaiki, itu maksudnya. Jadilah orang yang memperbaiki. Itu perintahnya. Kalau kita dilarang merusak, berarti kita disuruh untuk memperbaiki. Nah, maka ini namanya an-nahyu 'anil syai' amrun bididdih. Melarang dari sesuatu maka otomatis memerintahkan dengan lawanan daripada larangan itu. Nendek tidam. Nah, artinya apa? Harus bangun. Nah, jangan duduk. Harus berdiri. Nah, itu kan maknanya ya. Berarti kita disuruh untuk
lawanan daripada larangan itu. Jangan tidur berarti harus bangun. Jangan duduk berarti apa? Harus pokoknya jangan duduk, pokoknya mau berdiri, mau lari. Pokoknya yang dilarang apa? Hanya duduk itu. Mau aktivitas setelahnya mau apa? Yang penting larangannya hanya itu, duduk saja. Mau kerjakan apapun selain duduk itu boleh. Nah, itu maksudnya ya. Coba kita lihat dalam ayatnya. Qala Allah Ta'ala, "Wala ta'kulu", janganlah kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan kebatilan, tidak sesuai dengan hukum. Tidak maling maksudnya, dia saling palingin. Nah, sehingga kita makan harta orang lain tanpa syarat, harus melaku. Maka itu artinya apa? Harus makan yang baik. Itu perintahnya berarti. Kalau larang makan dengan zalim, dengan batil, dengan mencuri, dengan merampok, berarti kita apa? Harus mencari nafkah, mencari makan itu yang baik-baik, yang bagus. Itu yang kita makan. Itu perintahnya berarti. Melarang dengan yang suatu, maka perintah lawanannya adalah itu perintah. Ini kaidahnya ya. An-nahyu 'anil syai' berarti amrun bididdih. Ini logika berpikirnya gitu ya. Ada cara berpikirnya. Kalau dilarang sesuatu berarti kita diperintah untuk mengerjakan lawanan daripada larangan itu. Paham? Nah, kalau kita dilarang makan dengan batil, maka kita disuruh apa? Disuruh makan dengan baik. Dengan baik-baik. Makan yang baik-baik itu maksudnya. Yang tidak baik jangan dimakan. Ya. Ya. Mau demen masak dek kan? Dek mai nanti masaknya tuh. Nah, itu ya. Jangan ambil makan orang, mencuri atau apa istilahnya, atau mengarak durian dengan nenek pilih gerani nih, emang durian geran doang. Nah, tapi harus minta nenek bawa pauk dengan nyambut dengan buluan dengan apapun dengan nenek baik mun dek man izin. Nah, aku ni jangan kalang laun, tenak amat, laun kan, milu kan, bau manuk dengan, mau tenak apa, milu mungkin lah, ni manuk tu ni, itu namanya hilah namanya itu, terpaksa, apa, kan. Yang ketiga adalah al-aslu bin nahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Asal pada pinahi pada larangan itu ya dulu menunjukkan ala fasadil manhi, atas rusaknya yang dilarang, anhu daripadanya, bil ibadat pada ibadah, kasalatil haid, seperti salatnya orang haid. Kalau kita dilarang untuk salat ini perempuan misalnya, ini masalah ibadah. Kalau ada dalam hadis itu tentang ibadah lalu dilarang, itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu rusak. Ya, dulu Rasulullah SAW mengatakan, para wanita itu mengatakan, kami disuruh untuk mengganti puasa, dan kami tidak disuruh untuk mengganti salat. Itu kata para perempuan yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Puasa itu kalau orang haid nifas itu di qada. Kalau kalau salat tidak di qada, karena terlalu banyak setiap hari. Sedangkan kalau puasa itu hanya setahun sekali, sehingga tidak memberatkan itu di qada. Maka itu menunjukkan kalau larangan itu berarti apa? Fasadil manhi, rusaknya yang dilarang itu. Apa yang dilarang itu? Salat itu. Berarti salat itu tidak sah. Hukumnya tidak sah. Jadi kalau ada larangan dikerjakan, berarti pekerjaan itu tidak sah pada ibadah. Dengan haid pun sembahyang, dia sah sembahyang.
malahan haram. Haram itu apa? Dapat dosa. Kan dia sembahyang mun haid. Nih? Nipas masih. Mentuang jadi nipas. Tapi harus tahu kapan kita haid. Ya, haid itu kalau sudah haid, sudah masuk 24 jam itu batasnya, maka itu darah haid, maka silakan tidak usah sholat. Tapi kalau sudah berhenti, maka segera mandi. Mandi apa istilahnya? Mandi menghilangkan hadas apa? Hadas haid atau hadas nipas. Nah, itu. Lalu segera nenek undur-undur waktu. Nah, ini mun wak selesai masa. Dia kedemenan daun. Oh, aku haid. Tindo dalam. Oh,